Shalom. Sekali lagi shalom. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan seluruh anggota Gereja GPEI, kita akan mulai ibadah perayaan Paskah untuk merayakan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu, mari kita mengambil satu teduh sejenak di hadapan Tuhan. Saat teduh selesai. Saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita akan memberikan penghormatan tertinggi bagi Bapa Surga. Hormat bagi Bapa Surga. Kebaktian ini biarlah dikuduskan dengan pengakuan pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Bapa kita dan dari Yesus Kristus menyertai kita semua. Amin. Bapak dan Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Kita tetap terus bersekutu memuji Tuhan. Kristus bangkit, soraklah. Kristus bangkit, soraklah, haleluya. Bumi surga bergema, haleluya. Berbalasan bersyukur, haleluya. Muliakan Tuhanmu, haleluya. Karya kasih-Nya genap, haleluya. Karya kasih-Nya genap, haleluya. Kemenangannya tetap, haleluya. Surya selamat jadi terang, haleluya. Takkan lagi terbenam, haleluya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, saya ajak untuk semuanya bangkit berdiri. Dan mari kita berdoa sebagai bentuk pengakuan dosa kita.
Mari kita berdoa. Ya Bapa yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kembali kami datang merendahkan di hadirat-Mu pada kesempatan ini. Kami datang untuk mengaku dosa-dosa kami. Kami mengaku kepadamu bahwa kami sering berbuat dosa, baik dalam pikiran, perkataan, maupun perbuatan. Kami sering menyakiti hati Tuhan, orang tua dan sesama kami. Kami sering lupa memuliakan Tuhan. Kami sering kurang mengutamakan kepentingan Tuhan. Kami lebih sering mengutamakan kepentingan kami sendiri. Karena keegoisan kami. Padahal kami percaya Engkau selalu menyediakan yang terbaik untuk kami. Segala kekurangan kami sebagai anak-Mu yang lemah, baik dalam iman dan pengharapan, kami mengaku sering mengecewakan Engkau yang Tuhan. Dengan segala kerendahan dan kelemahan kami ingin memohon ampun atas segala dosa-dosa kami. Basuhlah dan layakkanlah kami di hadapan-Mu, ya Tuhan, yang Maha Pemurah dan Pengasih. Sebagaimana firman Tuhan mengatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Selaku pelayan Tuhan Yesus Kristus, saya memberitahukan bahwa Tuhan telah mengampuni setiap kita yang mengakui dosa-dosanya di hadapan Tuhan. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bersama dengan gereja-gereja segala abad dan sepanjang zaman, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Tuhan, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Tuhan, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Katakan bersyukurlah kepadanya dan kita membawa pujian bagi Dia. Sama-sama kita nyanyikan pujian ini. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena Dia Raja, Dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku. Dia penolongku yang beri hidupku. Kau yang berjaya, sudah semesta suci menyembah. Agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, kau penyelamat hidupku. Kasihmu tiada tara, bertata kau. Sekali lagi katakan, agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu,
Shalom, Bapak dan Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Saya mengundang untuk berdiri. Saya akan membawakan Mazmur Tuhan yang diambil dari nomor 42 ayat 7 sampai dengan 12. Jiwaku tertekan dalam diriku, sebab itu aku teringat kepadamu dari tanah sungai Yordan dan pegunungan Hermon, dari gunung Misar. Samudra raya berpanggil-panggilan dengan deru air terjunmu. Segala gelora dan gelombangmu bergulung melingkupi aku. Tuhan memerintahkan kasih setianya pada siang hari, dan pada malam hari aku menyanyikan nyanyian. Suatu doa kepada Tuhan kehidupanku. Aku berkata kepada Tuhan gunung batuku, mengapa engkau melupakan aku? Mengapa aku harus hidup berkabung di bawah impitan musuh? Seperti tikaman maut ke dalam tulangku, lawanku mencela aku, sambil berkata kepadaku sepanjang hari, di mana Tuhanmu? Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Tuhan, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Tuhanku. Demikianlah Mazmur Tuhan, haleluya, amin. Bapak dan Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita, kita angkat pujian karya terbesar. Katakan kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya kami temukan di dalam Engkau, Yesus. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasihku. Katakan karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi.
Shalom Bapak dan Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, saya mengundang untuk berdiri. Saya akan membacakan firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas pasal 24 ayat 1 sampai dengan 12. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. Dan setelah masuk, mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada 2 orang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala, tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika Ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga." Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdala dan Yohana dan Maria ibu Yakobus, dan perempuan-perempuan lain juga yang bersama-sama dengan mereka memberitahukannya kepada rasul-rasul. Tetapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong, dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Sungguh pun demikian, Petrus bangun, lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat hanya kain kafan saja. Lalu ia pergi, dan ia bertanya dalam hatinya apa yang kiranya telah terjadi. Demikianlah firman Tuhan pagi ini. Haleluya, amin. Bapak dan Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Bapak, Ibu, saudara sekalian, sebelum kita memulai mendengarkan firman Tuhan, maka kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, pada saat ini kami akan merenungkan bagian dari firman-Mu. Kiranya Tuhan akan berfirman kepada kami, dan Roh Kudus yang akan membukakan mata hati dan pikiran kami untuk kami dapat menerima firman Tuhan dengan baik. Biarlah Engkau jadikan hati kami sebagai tanah yang subur, yang siap untuk menerima firman Tuhan, dan firman-Mu bagaikan benih yang jatuh ke hati kami yang subur, yang kemudian firman-Mu itu, benih itu dapat bertumbuh, berbuah, dan itu semua bagi kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudara sekalian yang dikasih Tuhan, dan juga tak lupa anak-anak yang ikut bergabung dengan papa mamanya untuk mendengarkan firman Tuhan bersama. Firman Tuhan pada Minggu Paskah ini bertemakan yaitu karya terbesar. Tentunya karya terbesar ini adalah karya Tuhan Yesus yang 2000 tahun yang lalu datang ke dunia ini untuk menebus dosa-dosa kita. Sebelum saya masuk ke tema kita yaitu karya terbesar, saya akan flashback ke belakang dulu, yaitu mengenai hari-hari suci yang dirayakan oleh gereja Tuhan. Yaitu minggu kemarin, minggu sebelumnya kita merayakan hari Minggu Palma. Hari Minggu Palma ini memiliki pesan bahwa ketika itu umat Israel mereka membawa daun palma, kemudian mereka mengibar-ngibarkan daun palma mereka, dan mereka berseru yang seringkali
dipahami oleh umat zaman sekarang seruannya adalah seruan sukacita. Tapi sebenarnya seruan itu bukanlah seruan sukacita, melainkan seruan ratapan. Yang mana di dalam kitab suci kita itu selalu kata ratapan itu diterjemahkan dengan cry. Nah, cry itu tangisan, tapi tangisannya itu penuh dengan ratapan. Yaitu mereka meneriakkan teriakan ratapan Hosana. Jadi jangan kita bayangkan ketika mereka melambai-lambaikan daun palma itu, mereka bersuka cita, meneriakkan seperti menyambut presiden, melambai-lambaikan itu seperti kayak melambai-lambaikan bendera, atau sorak kemenangan dari prajurit yang datang dan prajurit itu telah menang di medan laga, kemudian menyambut dengan bendera begitu. Tidak. Ini adalah teriakan sebuah pengharapan. Teriakan Hosana memiliki makna yaitu tolonglah. Bahasa Ibrani Hosana itu artinya bahasa Indonesianya tolonglah. Tidak mungkin teriakan tolonglah sambil bersukacita. Karena teriakan tolonglah itu adalah orang yang sedang membutuhkan pertolongan. Dan kita saat ini dalam wabah COVID juga bisa meneriakkan itu. Hosana Tuhan, Hosana, tolonglah kami berada dalam wabah COVID ini. Dan bangsa Israel yang sudah jenuh terhadap penjajahan-penjajahan yang berkali-kali dan bertubi-tubi, maka mereka meneriakkan kata Hosana, tolonglah. Saat itu teriakan itu tertuju kepada Sang Mesias yang akan membuat satu karya terbesar itu. Hosana, tolonglah Tuhan. Maka ketika mereka meneriakkan Hosana, tolonglah. Ketika kita meneriakkan Hosana, tolonglah, maka Tuhan turun tangan dan Tuhan akan menolong umatnya. Karya itu dimulai dari ketika kita merayakan, sebenarnya ada hari raya setelah Minggu Palma adalah Kamis Putih. Kamis Putih itu merayakan ketika Tuhan Yesus pada waktu itu dia membasuh kaki murid-murid. Waktu itu memang ketika Tuhan Yesus mau membasuh kaki murid-murid, murid-murid berkata, "Jangan Tuhan, enggak layak aku, enggak layak." Tapi Tuhan Yesus, dia berkata, "Saya mau membasuh kakimu." Itu menunjukkan bahwa kalian itu harus saling menolong. Membasuh artinya adalah merendahkan diri, mau melayani, mau tunduk dan melayani kepada sesama. Saling mengasihi antara satu sama lain. Saling menolong antara satu sama lain. Dan sebenarnya ini sangat berhubungan dengan ketika Tuhan Yesus mau diserahkan. Ketika Tuhan Yesus mau disalib. Ketika Tuhan Yesus mau dibunuh di atas kayu salib itu. Dia mau berkorban untuk kita sebelum Tuhan Yesus melaksanakan karya itu. Sebenarnya ada karya yang mendahului. Karya yang mendahului itu adalah Tuhan Yesus mengadakan perjamuan malam. Apa makna dari perjamuan malam itu? Makna dari perjamuan malam itu ketika dia akan nanti mati di atas kayu salib.
dan kemudian bangkit dan naik ke surga, maka dari sinilah, dari awal inilah akan berdiri gereja Tuhan. Dari murid-murid inilah akan berdiri gereja Tuhan. Gereja Tuhan itu adalah sebuah keluarga. Gereja Tuhan itu adalah sebuah persekutuan. Mereka makan, minum bersama. Itu melambangkan sebuah persekutuan yang utuh. Persekutuan keluarga yang utuh. Dan itu adalah karya terbesar yang pertama. Yaitu Tuhan Yesus membuat sebuah karya persekutuan. Sehingga Tuhan Yesus benar-benar menggarisbawahi bahwa lakukan ini sebagai peringatan akan aku. Lakukan perjamuan kudus itu sebagai peringatan akan aku. Itu harus diingat terus menerus oleh kita semua, oleh gereja Tuhan. Karena karya terbesar yang pertama yang Tuhan lakukan di dalam kehidupan murid-murid Tuhan itu adalah karya persekutuan. Dengan saling melayani, dengan saling mengasihi, dengan makan bersama dalam sebuah persekutuan. Karya ini adalah karya terbesar yang pertama. Yang kedua, setelah Kamis Putih, kita merayakan yang namanya Jumat Agung. Hari Raya Jumat Agung itu memperingati Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Tujuannya untuk apa Tuhan Yesus mati di atas kayu salib? Tujuannya adalah Dia mengasihi kita sehingga Dia rela memberikan nyawanya sebagai ganti kita. Dia mati di atas kayu salib supaya kita memperoleh hidup yang kekal. Jadi karya terbesar yang kedua setelah karya persekutuan itu adalah karya penebusan. Tuhan Yesus telah menebus dosa-dosa kita. Tuhan Yesus telah menyucikan dosa-dosa kita. Dengan kasih-Nya yang begitu besar, Dia menebus kita. Darah-Nya amat mahal. Penebusan itu adalah penebusan yang sempurna. Dan penebusan itu telah dilakukan oleh Tuhan Yesus sebagai karya penebusan. Dan yang ketiga, tadi karya persekutuan, kedua karya penebusan, dan pada hari yang ketiga setelah hari Jumat itu, yaitu hari Minggu. Dia bangkit dari antara orang mati. Seperti yang tadi bacaan firman Tuhan yang telah kita dengarkan, yang telah dibacakan oleh petugas. Bahwa 3 hari setelah Dia mati, Tuhan Yesus bangkit. Kalau Dia mati terus, ya itu bukan karya terbesar. Ketiga-tiganya ini adalah lengkap. Karya persekutuan, karya penebusan, dan karya kebangkitan. Karya kebangkitan ini menyempurnakan semuanya. Sehingga kita harus mencamkan 3 karya terbesar ini dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Yaitu karya persekutuan itu, karya penebusan, dan karya kebangkitan yang menutup semuanya, yang menyempurnakan semuanya. Dan itu jelas-jelas oleh gereja mula-mula. Ini merupakan inti iman kekristenan. Ini adalah hakikat gereja. Nah sekarang pertanyaan kita. Setelah
Kristus berkarya dan ada 3 karya yang terbesar tadi, yaitu karya persekutuan, karya penebusan, karya kebangkitan. Apa yang harus kita lakukan sebagai umat Tuhan di dunia ini? Saya akan sambungkan ke karya persekutuan, karya pertama ini. Kita sebagai orang-orang Kristen, kita harus jadi pendamai. Karena dalam persekutuan harus ada damai yang diberikan. Ketika persekutuan pecah, maka yang terjadi adalah kita tidak bisa mewartakan karya persekutuan Tuhan. Karya persekutuan ini hanya bisa didapat sesuai dengan contoh teladan yang telah Tuhan berikan kepada murid-murid saat itu. Yaitu dengan rela menundukkan diri, rela melayani, dan bahkan melayani yang tak terlayani. Itu adalah karya persekutuan. Tanpa ada orang yang menjadi juru damai, tanpa ada orang yang menjadi, di dalam dirinya ini terpancar kedamaian. Jadi kalau datang orang ini, kalau datang orang Kristen, itu tidak malah orang semakin menjauh. Orang ini yang datang, nggak urusan, nggak sudi. Jangan seperti itu. Baru-baru ini ada penjual di Tokopedia gitu ya. Namanya Samuel. Setelah datang barangnya, si orang di daerah 7C gitu ya. Orang beli masker sampai berapa ya, 3 juta. Yang datang apa? Yang datang adalah masker bekas yang dicuci. Itu yang satu dus. Ada dus yang berikutnya. Yang dus berikutnya isinya apa? Isinya adalah karton di dalam karton. Karton yang dibungkus karton. Itu yang terjadi. Jadi maskernya hanya 1 dus saja. Dan itu pun masker bekas. Namanya siapa? Samuel. Di BCA-nya namanya siapa? Samuel juga. Ini adalah orang yang justru mengkhianati Tuhan Yesus. Orang yang justru menjual nama Samuel, nama firman Tuhan. Dan itu malah justru menjelekkan nama kekristenan. Karya persekutuan tidak seperti itu. Karya persekutuan itu adalah orang-orang mau merendahkan diri, mau melayani, memberikan yang terbaik bagi Tuhan, bagi sesama. Tuhan sendiri telah mencontohkan dan kita harus mencontoh itu. Yaitu karya persekutuan menjadi karya pendamai bagi kita semua. Kita menjadi juru-juru damai untuk membuat sebuah persekutuan yang indah. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, karya penebusan itu. Tuhan Yesus telah mengasihi kita. Tuhan Yesus telah menolong kita. Hosana, hosana. Dan Tuhan Yesus sendiri telah menolong kita melalui salibnya yang kudus. Maka karya penebusan ini harus kita contoh. Menjadi apa? Menjadi kita mau menjadi penolong-penolong bagi orang-orang yang membutuhkan. Menjadi penolong-penolong bagi orang-orang yang membutuhkan pelayanan kita. Dan yang ketiga, karya kebangkitan itu seperti yang di mana Tuhan Yesus, malaikatnya yang kudus juga itu telah memberitahu kepada mereka bahwa Tuhan Yesus telah bangkit. Kalian harus percaya. Dan memang benar, Tuhan Yesus menampakkan diri kepada mereka.
Dan kemudian nanti Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-murid yang lain. Tujuannya untuk apa? Tujuannya bukan, oh sudah bangkit ya, oh ya sudah. Tidak. Tujuannya adalah mereka juga menjadi pewarta-pewarta kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Saya simpulkan, ada 3 karya terbesar yang telah Tuhan berikan kepada kita. Dan kita harus teladani itu. Yang pertama, karya persekutuan. Kita harus mencontoh karya persekutuan ini. Kita menjadi pendamai-pendamai, juru-juru damai. Sehingga ketika kita hadir, banyak orang yang terus berkumpul. Yaitu pokoknya suasananya indah, ceria. Karena apa? Karena kita meneladani Tuhan yang mau melayani, mau merendahkan diri kepada yang lain. Yang kedua, karya penebusan. Tuhan Yesus telah menolong kita. Kita juga harus menolong yang lain yang membutuhkan. Moto kita adalah melayani yang tak terlayani. Sehingga semangat melayani tak terlayani ini harus ada di dalam hati kita, perbuatan kita. Dan yang ketiga, karya kebangkitan Kristus, di mana kita harus teladani dengan mewartakan kebangkitan itu sampai ke ujung bumi. Singkat lagi, yaitu yang pertama, karya koinonia, persekutuan harus dipelihara. Karya diakonia harus dipelihara, menjadi penolong-penolong bagi yang lain. Dan yang ketiga, karya pewarta, karya maturia. Dan 3 ini merupakan 3 pilar gereja, 3 hakikat gereja. Gereja yang melayani, gereja yang bersaksi, dan gereja yang bersekutu. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, di hari Paskah ini kami merenungkan akan kebangkitan Tuhan yang merupakan kunci penyempurna dari karya-karya Tuhan. Karya sebelumnya, Engkau telah mencontohkan kepada murid-murid akan karya persekutuan, di mana Engkau rela untuk membangun persekutuan dengan cara Engkau menundukkan diri, rela melayani orang-orang yang sebenarnya tak terlayani. Engkau mau menundukkan diri demi untuk sebuah persekutuan antar murid-murid-Mu, di mana Engkau menandaskan bahwa kami harus senantiasa melakukan itu untuk memperingati akan Aku. Karya terbesar yang kedua, bahwa Engkau mengasihi kami ya Tuhan, sehingga Engkau rela mati di atas kayu salib untuk menolong kami semua. Terutama ketika kami sedang dalam keadaan wabah akhir-akhir ini ya Tuhan. Tapi seruan kami adalah seruan doa kami ya Tuhan. Engkau mendengarkan doa-doa kami ini dan menolong kami. Maka dari itu, karena Engkau adalah Tuhan yang mengasihi kami, kami seharusnya lah juga mencontoh teladan itu. Kami mengasihi yang lain. Kami menolong yang lain. Orang-orang yang membutuhkan pertolongan kami. Dan yang ketiga, karya kebangkitan. Engkau sudah bangkit. Engkau menyempurnakan 3 karya terbesar itu ya Tuhan. Dan kami hendaknya juga mewartakan kebangkitan Tuhan
mewartakan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat pribadi kepada orang-orang yang membutuhkan warta kami ya Tuhan. Semangat misi, semangat melayani, semangat bersekutu, biarlah ada di dalam gereja kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami ucapan syukur atas kebangkitan-Mu dalam kehidupan kami. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita berdoa syafaat bersama. Tuhan, terima kasih atas firman yang telah Tuhan sampaikan kepada kami melalui Pastor Agus Santoso. Kiranya firman-Mu menguatkan dalam hidup kami sebagai kekuatan, penyertaan, sehingga kami dapat menjalankan di dalam kehidupan kami di masa yang akan datang. Dan juga Tuhan, kiranya Engkau memberkati Pastor Agus Santoso dan keluarganya. Biarlah di dalam setiap kehidupannya, Tuhan memakainya dan hidupnya berkenan di hadapan Tuhan. Kami berdoa untuk Gereja Presbyterian Evangelical Indonesia. Kiranya Tuhan memberkati gereja ini, sehingga di dalamnya banyak jiwa-jiwa yang datang kepada Tuhan, yang diselamatkan kepada Tuhan. Biarlah gereja ini semakin besar, seturut dengan kehendak Tuhan juga. Tuhan memberkati setiap pelayan-pelayan yang ada di dalamnya, sehingga mereka menjadi pelayan-pelayan yang berkenan di hadapan Tuhan. Kami berdoa untuk setiap umat-Mu yang ada di dalam gereja ini. Biarlah Tuhan menyertai, Tuhan menguatkan, Tuhan menghibur dalam setiap kehidupan mereka, sehingga mereka boleh bertambah dewasa. Tidak luput juga Tuhan, kami memohon kepada Engkau, supaya pemerintah dalam negeri dapat membawa kebaikan dan kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Baik itu tingkat presiden beserta jajaran menterinya, sehingga mereka dapat memimpin bangsa ini ke arah yang lebih baik. Sejatinya, masih banyak permohonan yang ingin kami sampaikan, namun karena keterbatasan waktu yang kami miliki, mungkin hanya sebagian saja yang terucap dari mulut kami. Sejatinya, Engkau telah mengetahui permohonan apa yang belum terucap dalam hati kami. Biarlah doa ini dapat menjadi kehendak-Mu, sehingga menjadi kekuatan yang membuat kami dapat beraktivitas dalam kehidupan sehari-hari dengan baik, serta mampu melewati pencobaan yang Engkau berikan dengan hati yang sabar. Doa ini tidaklah sempurna Tuhan, tapi kami rindu, kami ingin menyempurnakan doa ini dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada kami, yaitu doa Bapa kami yang berbunyi demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Mari sama-sama kita membacakan nats pedoman hidup baru yang diambil dari Yohanes 11 ayat 25. Dalam hitungan ketiga kita akan bacakan secara bersama-sama. 1, 2, 3. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Puji Tuhan sumber berkat, puji Dia seluruh makhluk, puji Dia seluruh sorga, Bapa, Anak, Roh Kudus.
saudara yang terkasih dalam Tuhan, kebaktian ini telah usai. Sebelum kita pulang, terimalah berkat yang datang daripada Tuhan. Kasih karunia dan kemurahan dari Tuhan Bapa kita melalui anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan yang erat dengan Roh Kudus menyertai kita semua sampai akhir zaman. Amin. Amin. Silakan duduk, mengambil saat teduh sejenak. Tuhan Yesus memberkati.